Setiap Senin pagi di lapangan sekolah se-Indonesia, sekarang ada sebuah janji baru yang diucapin bareng-bareng. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas janji apa sih itu dan kenapa ini penting banget buat kita tahu. Coba deh, kita bayangin bareng-bareng ya. Pagi hari Senin, matahari mulai anget, kita semua baris rapi di lapangan sekolah, terus dengerin suara pembina upacara. Pemandangan yang kayaknya akrab banget ya buat kita semua. Ini tuh sebuah tradisi yang udah nyatuin jutaan siswa dari Sabang sampai Merauke. Tapi, sadar nggak sih? Di tengah rutinitas yang udah biasa banget itu, ternyata sekarang ada sesuatu yang beda. Sesuatu yang baru. Sebuah tambahan yang sedikit mengubah jalannya upacara. Penasaran nggak sih apa itu? Jadi ceritanya, pemerintah baru aja ngenalin pembaruan untuk pelaksanaan upacara bendera. Yuk kita lihat apa aja sih yang bikin tradisi yang kita kenal ini jadi lebih segar? Dan ini bukan cuma omong kosong loh, semua perubahan ini tuh resmi, dasarnya dari sebuah surat edaran dari Kementerian Pendidikan. Dokumen inilah yang jadi panduan buat semua pembaruan yang bakal kita bahas. Oke, pertanyaan yang paling penting pastinya adalah kenapa? Kenapa sih sebuah tradisi yang udah berjalan lama banget perlu diubah? Nah, mari kita cari tahu sama-sama apa alasan dibaliknya. Ternyata tujuannya itu dalam banget. Ini bukan cuma soal baris berbaris rapi aja. Tapi ini tentang ngebentuk karakter, menumbuhkan rasa cinta sama negara, dan nguatin semangat kebangsaan kita. Intinya, ini adalah usaha buat ngebentuk generasi penerus yang lebih baik. Nah, jadi beginilah kira-kira alur upacara yang baru. Pembacaan Pancasila dan UUD 1945 itu tetap ada sama seperti biasanya. Tapi setelah itu, ada dua tambahan utama yang keren banget nih. Pengucapan ikrar pelajar Indonesia dan nyanyiin lagu Rukun sama Temen. Sekarang kita masuk ke jantung perubahannya nih, teks ikrar pelajar Indonesia. Sebenarnya, janji apa sih yang bakal diucapin serentak sama semua siswa setiap hari Senin? Ini dia nih, teks resminya. Langsung kita ambil dari surat edarannya. Ikrar ini dimulai dengan kalimat, kami pelajar Indonesia berikrar untuk, dan di dalamnya ada 5 janji penting. Yuk kita kupas satu persatu. Kelima janji ini kedengarannya simpel sih, tapi kalau direnungin maknanya tuh dalam banget. Kita mulai dari janji yang pertama ya. Janji pertama, belajar dengan baik. Nah, ini dia nih fondasi dari semuanya. Janji ini ngingetin kita semua kalau tugas utama seorang pelajar itu ya belajar, jadi pribadi yang cerdas dan gak pernah berhenti haus akan ilmu. Yang kedua, menghormati orang tua. Janji ini tuh menekankan betapa pentingnya keluarga sebagai dasar. Dan dari rumah, rasa hormat ini nantinya akan kita bawa ke lingkungan selanjutnya. Yaitu sekolah. Betul. Janji ketiga adalah menghormati guru. Ini nyambung banget kan? Dari menghormati orang tua di rumah, lanjut ke menghormati orang tua kita di sekolah, yang jadi jembatan kita buat dapetin ilmu pengetahuan. Janji keempat, rukun sama teman. Nah ini soal gimana caranya membangun lingkungan sosial yang positif. Gak beda-bedain satu sama lain, saling bantu dan jaga kerukunan. Wah ini sih kayak miniatur Bhinneka Tunggal Ika di sekolah ya. Dan janji kelima yang jadi puncaknya, mencintai tanah air Indonesia. Disinilah semua janji yang tadi itu bertemu. Belajar yang rajin, hormat sama orang tua dan guru, terus rukun sama teman, semua itu adalah cara kita buat membangun generasi yang benar-benar cinta sama bangsa dan negaranya. Jadi setelah kita bedah semua elemen barunya, apa sih sebenarnya gambaran besarnya? Yang jelas, ini lebih dari sekedar nambahin beberapa menit durasi upacara di bawah panas matahari. Upacara bendera dengan ikrar pelajar ini tuh jadi kayak momen buat kita merenung. Setiap hari Senin, para siswa diingetin lagi soal janji dan tanggung jawab mereka. Sebagai anak, sebagai murid, sebagai teman, dan sebagai warga negara Indonesia. Ini jadi semacam alarm mingguan yang kuat banget. Oke, sebagai penutup, ada satu pertanyaan nih. Terutama buat kalian para pelajar di luar sana. Ikrar ini kan bukan cuma buat dihafal dan diucapin aja. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, gimana cara kamu menghidupkan kelima janji ini setiap hari, baik di dalam maupun di luar kelas? Jawabannya ada di tangan kamu sendiri. Terima kasih sudah menyimak.